sekarang di sini banyak sekali loh nabi-nabi. Mereka seenak perutnya mereka bernubuat, saudara. Tapi mereka menantikan itu nubuatannya supaya tergenapi. Ternyata tidak tergenapi. Pengikutnya ini yang begini-begini banyak nggak? Makin banyak nggak? Makin, saudara. Karena apa? Karena mereka ini tidak pernah membaca kitab suci. Akhirnya mereka itu seperti kerbau, bawa sana ikut, bawa sini ikut. Kenapa? Karena tidak pernah membaca, saudara. Selanjutnya baca terus Yeremia 14 ayat 13-16. Yeremia 14 ayatnya 13-16. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Yahweh, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Jawab Yahweh kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak memutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Yahweh mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak memutus mereka, dan yang berkata, perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan, dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Luar biasa, saudara. Disediakan, nggak dilemparin batu, ada yang lain loh, saudara. Ingat baik-baik lempar batu itu, ya. Pakai rekaan hatinya sendiri banyak, lalu banyak sekarang, saudara. Kalau engkau tidak baca, pasti kau ketipu. Ya, saya nggak bisa ditipu. Dia bilang, oh Yesus bicara sama saya. Saya dengar suara Yesus. Ini bukan 1-2 orang loh, saudara. Maka saya bilang kan, Israel sekarang nggak kedengar lagi ada nabi. Tapi di luar Israel nabinya banyak betul-betul, saudara. Tapi nabinya menyimpang dalam kebenaran, saudara. Mereka berusaha mati-matian supaya Taurat itu dibuat. Kalau sudah seperti ini, mati atau hidup? Halo? Baca lagi Yeskiel 13 ayat 1-6. Karena itu kan 23 pasal ya. Jadi saudara nanti baca selanjutnya, tapi baca saja dari 1 ke 6. 13 1-6. Tapi kalau saudara mau baca semuanya itu 23 ayat itu. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan nabi-nabi Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka yang bernubuat sesuka hatinya saja, dengarlah firman Yahweh. Beginilah firman Tuhan Yahweh, celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri dan yang tidak melihat suatu penglihatan, seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabimu, hai Israel. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam perangan pada hari Yahweh. Penglihatan mereka menipu dan tenungan mereka adalah bohong. Mereka berkata, demikianlah firman Yahweh, padahal Yahweh tidak mengutus mereka dan mereka menanti firman itu digenapinya. Mereka menanti, nanti kami ini yang mereka dulu buat itu habis itu. Sekarang orang bernubuat sekarang ya, taktiknya mereka ini, mereka bernubuat ya. Mereka janjikan kepada orang, mungkin ada 10 orang, misalnya orang pengusaha nih, ada 10 orang. Masa dari 10 orang gak ada yang sukses? Nah, yang sukses itu akan digoreng nanti, saudara. Mereka akan goreng, saudara, untuk kepentingannya mereka. Supaya engkau tahu ini palsu dengan tidak palsu, makanya engkau baca kitab suci, saudara. Ya? Disukai nggak yang seperti itu? Sangat disukai ya, yang palsu-palsu begitu. Disukai nggak di luar sana itu juga ada miliaran orang nggak? Itu yang disukai. Kata Yeremia 5 ayat 31. Baca deh. Yeremia 5 ayat 31. Disukai. Para nabi berbuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang.
Dan umatku menyukai yang demikian, tapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang ke surga? Umatku itu menyukai yang begitu, itu yang senang-menang segala macam, itu disukai. Dengar sedikit, wih luar biasa loh, dia ketemu namanya Yesus. Yesus saja kan mereka ganti semua nama Tuhan itu berani mereka ganti loh saudara. Bukan nama Tuhan saja, termasuk ini nama-nama Nabi mereka ganti saudara. Ya? Semau-maunya mereka ini. Kalau ditanya kenapa dia benar, oh kan Tuhan kita Tuhan apa semua orang. Jadi kalau misalnya nanti di mana bisa diganti namanya. Ini kan konyol yang begini. Ini bagian daripada untuk melupakan namanya tuh. Ini adalah namanya kejahatan. Ini luar biasa jahatnya. Kalau engkau jahat, ya orang Israel jahat itu dihajar habis-habisan. Ya sampai sekarang namanya Bait Suci nggak ada. Gitu? Sampai nama Yerusalem dibangun Salomo itu nggak ada, sekarang tinggal tembok sepotong itu yang dicium-cium itu. Apakah dicium-cium itu terus mereka benar di hadapan Tuhan? Bukan. Gitu? Kalaupun diselamatkan nanti oleh kasih karunia, bukan karena kebenarannya mereka, bukan. Karena ingat perjanjiannya Abraham, Ishak dan Yakub, khusus namanya orang Israel. Nah kalau engkau nolak firman Tuhan ini tadi, jangan kau berharap-harap saudara. Karena sekarang ajaran-ajaran nabi palsu ini luar biasa loh saudara. Apalagi sekarang ini, karena dari dulu kan asli, kan awan Katolik kan, habis Katolik itu baru namanya Protestan, habis Protestan baru namanya karisma. Sekarang ini, coba di dunia ini beribu-ribu, ya, coba pecah-pecah mau dikendalikan bagaimana sekarang? Punya masa sedikit, bikin namanya sinode sendiri. Ya, punya pengikut sedikit, bikin sinode sendiri. Padahal itu liturginya sama persis. Tapi dosa permanen saudara. Ya, ingat baik-baiklah engkau baca kitab suci. Saya tidak menghujat orang, saya tidak apa. Ini berdasarkan isi kitab sucinya begitu. Ya, karena ajaran-ajaran zaman sekarang ini sudah luar biasa saudara. Ya? Coba bayangkan saja kan, sekarang tuh ada ajaran lagi yang di mimbar ini gencar juga. Misalnya Yesus dia bicara apa bahasa Aram. Gak tahu lah dari mana mereka angkat ini, rupa-rupanya dari namanya buku Bapak Greg. Di dalam kitab suci itu ya, tidak ada. Karena bangsa Israel di dalam kitab suci itu sangat dilarang bergaul dengan bangsa lain. Sangat dilarang saudara. Ya? Bayangkan saja ini orang yang berbahasa Yunani, itu kan saya tidak lihat ada bahasa Aramnya. Mereka pakai bahasa mereka sendiri, bahasa Yahuda saudara. Nah, mereka juga tidak bergaul kepada bangsa lain. Makanya dia datang di dunia ini jangan menyimpang ke bangsa lain. Pergilah namanya ke bangsa Israel. Coba baca apanya Matius 10 ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yeshua dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ya? Jangan menyimpang ke bangsa lain. Itu Samaria pun itu pun juga campuran saudara. Apalagi yang di luar daripada namanya Aram. Aram itu musuh kebuyutannya namanya Israel. Penjajah ini saudara. Makanya dinubuatkan nanti ini namanya utara dengan Aram ini nanti tidak akan ada lah, akan disapu bersih saudara. Bagaimana tiba-tiba dia bilang oh Yesus namanya dia bahasa Aram saudara. Dasarnya dia dari mana? Dasarnya dari mana? Karena dilarang loh saudara ya. Coba kita lihat lagi. Itu Kisah Para Rasul 6 ayatnya 1-2. Perhatikan di sini. Ini ajaran-ajaran sekarang ini konyol saudara ya. Ini konyol, makin konyol. Ya, ini manusia-manusia ini. Ini yang ngomong kan bukan orang biasa. Ada doktornya. Baca. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Hibrim karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari.
Jadi mereka ini mendengar, mereka ini orang Yahudi berbahasa Yunani pun saja di apa? Dikucilkan. Ini pengajar-pengajar luar biasa ini, saudara. Ya? Makanya saya tuntut kepada saudara ini, jemaat ini, supaya engkau baca kitab suci, supaya tidak ditipu, saudara. Supaya tidak ditipu. Ya. Kisah Para 10 ayat 28. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Dilarang keras loh, saudara. Dilarang keras, ini ditulis di situ. Tapi di mimbar yang doktor-doktor ini menipu jemaatnya. Nah, bahwa memang Yesus, dia pakai nama Yesus jadi sekuler, kayak sekuler ya itu. Di dalam kitab suci dilarang loh. Ya? Lu tahu kan larangan itu bergaul dengan bangsa lain, larang keras katanya. Ya? Ya? Dia ngomong sama siapa itu kalau di Kisah Para 10 ayat 28 ngomong sama siapa? Ngomong sama Cornelius. Cornelius ini banyak perwira saleh nggak? Luar biasa saleh, saudara. Dia bukan bangsa Yahudi, tapi dia luar biasa. Tuhan mengasihi dia loh, saudara. Ya? Kenapa itu? Karena pernah saya khotbah dulu, dia seorang perwira yang rendah hati, yang tidak macam-macam. Dia tidak punya sekolah teologi, tapi dia baca kitab suci, sehingga dia tahu ini siapa dia ini, sehingga dia lakukan seperti yang dilakukan oleh orang Orang Gibeon itu disayang Tuhan nggak? Disayang oleh itu pekerjaannya mereka di mana? Di dalam basuh lingkungan itu yang tidak sembarangan orang mereka kerja di situ. Kerjanya mereka memang kasar. Kerjaan apa orang Gibeon? Sama apa? Berarti mereka masuk tempat-tempat yang dilarang. Dilarang masuk di situ kan, tapi mereka masuk. Kenapa mereka masuk? Karena mereka sediakan kayu. Ya. Di ruangan Maha Kudus itu ada api nggak? Ada api. Mereka sediakan kayu, ada tempat pembasuhan tangan. Mereka masuk di situ. Disayang, saudara. Mereka tidak proses, silakan Tuhan. Ya. Yang Tuhan anggap baik. Kalaupun kami membela kayu, udah kami akan melakukan dengan tulus-tulusnya sehingga disayang oleh Tuhan. Ini namanya orang Gibeon. Marilah engkau ikuti seperti orang Gibeon. Jangan orang sok tahu Taurat itu tidak berlaku lagi. Kalau engkau sudah seperti itu, berarti lo Taurat ini hukumnya Tuhan kau buang, lo tidak mengenal Tuhan. Akhirnya akibatnya apa, mati, saudara. Mati aja, begitu kan? Coba. Mereka ajarin orang mereka tidak pakai bahasa apa-apa Yahuda. Sekarang yang orang Israel sekarang itu pakai bahasa Aram atau pakai bahasa Yahuda? Bahasa Ibri. Mereka pakai bahasa bahasa aslinya nenek moyangnya mereka ini. Ya, dari Adam itu, ya, itu yang mereka pakai sekarang ini. Mereka tidak pakai bahasa Aram. Coba bayangkan aja, ini kan sudah mereka berspora, ketahuan sekali bahasanya mereka, tidak pernah mereka meninggalkan bahasa aslinya mereka. Tapi mereka kalau dari mimbar, oh Yesus dengan murid-muridnya, mereka kesono kemari, mereka pakai bahasa Arab, omong kosong itu penipu. Lu mau terima tidak terima, datang sini debat sama saya kalau berani. Kalau debat nanti kok kalah kan fisik juga nggak apa-apa deh. Biarpun saya umur 60-an tahun, ya, kesal juga lah gitu loh. Mereka tuh berapi-api loh. Di YouTube itu saudara ribuan orang nonton sama mereka loh dulu. Tapi kalau saya begini nggak ada mau, katanya khotbahnya terlalu lama, ya. Itu orang-orang sudah ditentukan mati itu, saudara. Ya. Mendingan kau catat baik-baik ini, kau pelajari lagi nanti pulang, ya. Mengenai bahasa. Kalau bahasa, wah dia pakai bahasa Aram dan lain sebagainya. Ini kan masih tertulis jelas. Coba kan kita lihat terakhir mereka, terakhir ya,
Jadi dari Misraim itu sampai kepada Nehemia. Coba Nehemia 13. Ini bahasa loh sekarang saudara. Jadi ajaran-ajaran sekarang itu menipu ini mereka ini. Ya. Coba Nehemia 13 ayatnya 24-25. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa-bahasa lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Tuhan demikian, jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu, atau untuk dirimu sendiri. Jadi dibiarkan nggak pakai bahasa lain, atau marah sekali dia. Marah sekali mereka meninggalkan namanya bahasa Yahudi. Ini kan dari pembuangan. Pembuangan sana kan 70 tahun. Sedangkan namanya pemimpin-pemimpinnya ini seperti namanya Esra ini, Esra ini, ya. Dia tidak meninggalkan bahasa Yahuda, saudara, atau bahasa Ibrim. Ya, dia marah sekali, saudara, kan begitu kan? Bagaimana sih penipu-penipu di mimbar sekarang mengajari orang yang tidak benar, tidak sesuai namanya isi kitab sucinya. Isi kitab sucinya tulisannya begitu, tapi dari mulut mereka berbeda, saudara. Lanjut, Kisah Para Rasul 21 ayat 20. Coba 40, kita dengar ya. Kita dengar bahwa mereka tidak pernah pakai bahasa Aram, tapi pakai Yahuda. Ini penipu-penipu yang saya sampaikan supaya saudara belajar ini. Kisah Para 21 ayat 40. Sesudah Saul diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrim, katanya. Ya, jadi dia pakai bahasa, bukan pakai bahasa Aram. Ya? Inilah pengajar ini, gak tahu lah itu tadi karena buku bapak gerejanya yang mereka baca, itulah yang menyesatkan namanya miliaran orang sekarang ini. Yang didengung-dengungkan, wah kita ini 1 miliar. Gak ada sekarang, saudara. Itu di Eropa sana kan sudah gak ada. Kalaupun ada sana itu di negara di mana, di Belanda, Perancis, Italia maupun di Inggris itu sudah gak ada sana pengikut-pengikut, sudah banyak kan ateis, saudara. Ya, tinggalkan gereja itu dijual. Kenapa seperti itu? Karena di dalamnya sudah ngawur ini. Tuhan tidak kenal lagi. Mereka mengganti-ganti nama-nama orang, ganti. Namanya Yakub jadi James, kurang ajar betul ini. Coba namanya Kepa, sudah bagus-bagus Kepa, dibilang Petrus lah, Peter lah, segala macam mereka ganti-ganti. Ini kan kejahatannya mereka ini. Ya. Bukan Tuhan saja mereka ganti nama ini. Kan jahat sekali ini. Ya, lanjut. Kisah Para 22 ayat 1 sampai 2. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrim, makin tenanglah mereka. Ia berkata, Dia tidak bahasa Aram, tapi dia pakai bahasa Yahuda atau bahasa Ibrim, itu artinya keluar. Ya, yang mereka bilang Ibrani lah kan begitu ya. Tulisan aslinya itu Ibrim itu artinya keluar. Ya, keluar lewat. Itu artinya. Jadi mereka pakai bahasa Ibrim itu bahasa Yahuda, saudara. Ya. Ini ditulis di sininya. Tapi kalau di mimbar itu dia bilang pakai namanya bahasa Arab karena patokannya mereka di buku Bapak gerejanya. Itu yang sulit di situ sehingga banyak orang terjebak kan begitu. Lanjut Kisah Para 26 ayat 14. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke jala rangsa. Dia pakai bahasa Aram atau pakai bahasa Ibrim? Ini kan ketahuan si penipu-penipu sekarang ini. Lihat kamu itu dia pakai bahasa Aram. Karena bahasa Aram dululah yang benar-benar dipakai di sana. Dia tidak ngerti dulu itu penjajah siapa. Penjajah ini zaman Yunani dijajah lah namanya Aram-Aram ini sudah. Di bawah kuasanya namanya Yunani. Abis Yunani ini
Roma, saudara. Tapi diputar balikan orang namanya buku gerejanya, diajarin yang tidak sesuai namanya isi kitab suci. Makanya isi kitab suci ini namanya kitab suci udah tercemar juga di sini, saudara. Kalau dia bilang saya ngomong tercemar itu, kalau ada yang nantang sama saya, lu bawa kitab yang sama, ya. Baru kita lihat nanti Injil ini ada yang diputar-putar, nggak ada, saudara. Makanya Injil ini kebanyakan namanya kutipan dari namanya Taurat maupun kitab para nabi, saudara. Banyak yang dipelintir-pelintir di situ, tidak sesuai aslinya, tapi ditulis di Injil sana berbeda, saudara. Saya teliti itu di mana kesalahan ini. Makanya kalau ada orang kan dokter-dokter sekarang ini kan, wah, mereka dulu Yesus itu pakai bahasa Arab. Yang nulis itu kan bapak gerejanya yang tadi suruh menyimpan supaya tidak dikenal lagi Yahweh ini. Makanya berusaha itu Taurat itu dibuang, saudara. Ini yang begini juga sekarang ini, saudara. Pada itu kalau orang baca Matitia 5 itu kan, aku datang bukan meniadakan. Seperti yang terkunci di dalam hati mereka, otak mereka ini lebih suka namanya apa? Pendetanya. Itu sangat jelas loh. Mendingkan langit bumi ini lenyap daripada satu titik. Coba, siapa yang mengajari mereka ini? Karena yang mengajar itu namanya bapak gerejanya dia. Makanya dia bapakmu itu adalah pembunuh. Makanya kata bapak itu jangan deh bilang Papa Yahweh itu udah ada Tuhan Yahweh saja, itu sangat kau menghormati. Saya kasih tahu. Saya mau beritahukan itu kata Bapa itu dengan Tuhan tinggian mana, penghormatan mana. Saya mau jujur kalian. Kata Bapa dengan Tuhan, kalau kita panggil pencipta alam semesta itu sangat menghormati, itu pakai nama apa? Bapa atau Tuhan? Pasti kalau kita menghormati namanya Tuhan itu adalah pencipta alam semesta itu pakai namanya tuh, itu sangat merendah, saudara. Karena Tuhan itu yang kita yakini, yang disembah dipuji sebagai yang maha kuasa, arti daripada kepada Tuhan. Kalau kau panggil dia Bapa, hanya upamu Bapa. Kalau kau panggil dia sebagai nabi, upamu hanya nabi. Kalau panggil dia adalah Tuhan, upamu juga tuh. Saya bukan ngawur, saudara. 21 tahun. Makanya saya bilang, kenapa saya bilang namanya Yasua itu dahsyat, yaitu tadi Tuhan itu mengarahkan saya untuk membaca kitab suci itu. Dari situlah baru saya ketemu bahwa selama ini yang saya percaya ini, yang saya dengar dari mimbar tidak sesuai lagi. Saya tidak mau ikut-ikutan. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk ikut-ikutan. Dia tidak pernah itu, saudara. Tidak pernah memerintahkan lo ikut-ikutan. Iman nempel itu dia tidak seperti itu. Timbul iman itu dari pendengar akan firman. Amin nggak, saudara? Mencintai nama ini nggak? Nama Yahweh ini. Nama Yahweh itu segala-galanya nggak? Dihujat nama Yahweh tidak ada pengampunan. Itu dosa kekal sampai selama-lamanya. Itulah akibatnya. Makanya banyak sekarang yang sadar. Makanya saudara itu kan coba lihat kan mereka bertengkar di dalam kitab suci. Ada dokter dari timur saya, mungkin dari provinsi saya, dokter juga ini. Kalau dia ngomong bergelegar-gelegar, awal-awalnya dulu singgung masalah Natalnya, dia bergelegar-gelegar. Lama-lama dia baca kitab suci, baru dia sadar. Akhirnya mereka bertengkar lagi sama-sama dokternya, kan begitu kan? Dia bilang nama dokter dari wilayah saya NTT ini, dia bilang itu kalau 25 Desember itu namanya hari raya Dewa Matahari. Yang dokter lagi satu ini yang gendut perutnya, yang terkenal juga, GL namanya, dia mulailah dia ambil namanya muka. Kita lihat dia bertengkar lagi. Mereka sekarang lagi bertengkar, saudara. Bertengkar, yang mereka bertengkar ini tidak ada dalam kitab suci. Tidak ada, dia tidak perintahkan. Ingat baik-baik, anaknya dihajar, apalagi lo ini membandel, dihajar lagi itu. Mungkin dia nggak mikirin.
Sekarang, ketemu Yesus, ya, saya lihat ketemu Yesus, Yesus ngomong-ngomong sama saya bahwa corona itu sampai begini-begini. Akhirnya apa? Tidak ada. Ini adalah nabi palsu ini, ya. Supaya engkau tahu namanya asli dengan palsu, namanya belajar kitab suci. Kalau dulu saya belajar namanya sekuler, saya baca sekuler itu saya belajar, ya. Misalnya sekarang saya kan orang teknis seperpatu, saya tahu yang mana asli dan mana palsu, ya. Saya tahu, oh ini asli, ini palsu. Sekarang ini supaya engkau tahu ini palsu dan asli, makanya baca kitab suci. Amin enggak? Jadi kita tuh